Bapak saudara yang bukan Allah, pada pagi ini kita membahas lawannya Imam Mahdi. Siapa lawannya Imam Mahdi? Dajjal. Dajjal itu nama atau gelar? Gelar. Sama, Al-Mahdi itu nama atau gelar? Gelar. Karena itu gelar, lalu siapakah Al-Mahdi? Dan kita sudah jelaskan. Sekarang pertanyaannya, siapakah Dajjal? Ya. Dajjal secara bahasa Arab artinya fa'al, Dajjal, orang yang banyak bohongnya. Al-Mahdi itu yang banyak hidayahnya. Gitu. Sedangkan Dajjal yang banyak bohongnya. Pernah diajarin guru ngaji, sebelum Assalamualaikum salat, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid Dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah di kubur, azab neraka, dan fitnah masihid Dajjal. Apa arti fitnah? Kekacauan, kebingungan, kejahilan, kekufuran yang disebabkan oleh Dajjal. Nabi menyimbolkan Dajjal itu, kalau dia bilang surga, itu neraka. Kalau dia bilang neraka, itu surga. Jika dia benar, katakan ini benar, berarti itu salah. Jadi katakan salah, berarti itu benar. Kabar buruknya apa? Fitnatul Dajjal itu sudah dimulai secara terang-terangan. Fitnatul Dajjal, kekacauan-kekacauan karena Dajjal, itu bersifat paradigma. Jadi mainnya paradigma. Ayat yang paling jelas membicarakan ini, walaupun ahli tafsir pernah berdebat, tapi ayat ini semakin jelas. Ini adalah dalam surat Thaha ayat 96. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa pulang dari khalwat 40 hari. Khalwat itu menyepi. Nabi Musa menyepi 40 hari, masih ingat? Ya, awalnya 30 hari, lalu kemudian digenapkan jadi 40. Itu ada rahasianya. Kita nggak sempat menceritakan sekarang. Ketika Nabi Musa pulang, pengikutnya yang sudah dikadar menyembah Allah, itu menyembah siapa? Sapi, kepala sapi. Ya, sapi. Jadi ada patung sapi bisa ngomong, Pak. Akhirnya disembahlah oleh Bani Israel. Kata orang Bani Israel cerdas. Kok nyembah kepala sapi ya? Maka orang-orangnya cerdas intelektual, belum tentu cerdas spiritual. Mohon maaf, Bapak coba lihat, penguasa bisnis di Indonesia, orangnya cerdas nggak secara intelektual? Cara hitungan, cerdas. Tapi di belakangnya mereka melihara jenglot, tahu jenglot? Ya, jadi jimat sama dia. Ya, masang jimat di mana, masang kepala kerbau di mana untuk backup. Kita ketemu sama yang begitu-gitu, ya. Yang minta ke kita juga ada, tapi kan kita nggak punya ilmu yang gitu-gituan. Itu ilmu fitnatul Dajjal semua itu. Nah, Bapak Saudara makan Allah, itu mereka lagi ngapain? Mereka cari aman, mencari keamanan. Nah, di zaman Nabi Musa cuma 40 hari dan sudah mengkader jamaahnya, umatnya bertahun-tahun, itu berubah. Bisa dibayangkan siapa yang ngerubah ini? Siapa namanya yang ngerubah ini? Masih ingat? Samiri, ya. Samiri ini romannya gimana sih? Cerita aslinya? Lahir dari mana? Bapaknya siapa? Kan nggak ada. Nggak disebutkan, Pak. Jadi siapa Samiri ini sebenarnya? Maka disebutkan kisahnya di sini. Nanti coba lihat 3 sikap Nabi Musa yang aneh. Ketika pulang melihat umatnya menyembah sapi betina kepala sapi itu, Nabi Musa kemudian mengambil jenggotnya Harun. Jadi Nabi Harun itu terkenal dengan jenggotnya sampai ke dadanya. Ditarik sama siapa yang punya jenggot panjang tuh? Itu nanti mungkin bersama Nabi Harun tuh ya. Ditarik sama Nabi Musa. Nabi Musa tahu sendiri. Kalau dia pukul orang bisa mati. Jadi dia punya aji ninju, tangan besi, Pak, tangan bom. Dipukul orang mati langsung. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Ya Harun ketar-ketir juga kalau dipegang begitu.
tinggal diginin kepalanya, Pak, udah habis dia. Apa kata beliau? Ini ayatnya, ya. Ya ibna la ta'khuz bilihyati. Wahai anak ibuku, diingetin mamaknya. Wahai anak ibuku, jangan kamu tarik-tarik jenggotku begitu, nggak sopan gitu. Sabar dulu, sabar, slow. Terjadilah dialog yang luar biasa antara mereka. Akhirnya Nabi Musa kemudian sedikit turun emosinya, ya. Dan apa yang terjadi setelah itu disebutkan di dalam ayat ini. Selesai dalam tanda kutip menghajar Harun, datang ke pengikutnya. Pengikutnya disuruh apa? Tobat. Tobatnya orang-orang yang menyembah berhala, ngapain? Bunuh diri, Pak. Jadi dulu tobatnya Bani Israel dari kesyirikan, dia harus tebas nafsiyahnya, jiwa badannya ini. Karena badannya dibiarkan menyembah sapi. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa ya. Nanti antum kalau ketemu bisa ketawa-ketawa tuh. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa. Ini jangan bilang Israel keren ya, Yahudi keren. Belum tentu. Kita kalau jadi umatnya, tobat dari syirik harus bunuh diri. Tapi giliran ketemu Samiri, apa kata Nabi Musa? Fama khatbuka ya Samiri. Orang Arab kalau ngomong begini, itu sama kayak saya marah. Tapi saya bilang, Dek, kamu ada apa sih? Gitu. Nabi Harun mau ditonjok, dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah berhala disuruh bunuh diri. Giliran penyebab masalahnya nggak diapa-apain, Pak, cuma ditanyain. Fama khatbuka ya Samiri. Ada apa masalahmu, hai Samiri? Kok 40 hari aku tinggalkan, kamu rubah akidahnya umat. Berarti Samiri tadi pernah jadi pengikut Nabi Musa? Belum tentu. Ya, belum tentu, Pak. Di antara pengikut orang besar ada pengkhianat. Di saat Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, dapat turun wahyu, surat Al-Mu'minun, sampai di ayat penciptaan ayat 11. Berhenti di tengah. Nabi SAW lagi diam. Lalu si penulis wahyu, namanya Abdullah bin Sarah, itu mendengar ayat yang turun ke Nabi. Tapi Nabi belum bacain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sering dibaca juga di sini, Ustaz ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ibnu Sarah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengar bacaan ini. Apa kata Rasulullah? Tulislah, begitulah ayat itu diturunkan. Ibnu Sarah kemudian GR. Oh, Muhammad dapat wahyu. Aku juga dapat wahyu. Ngapain ikut Muhammad? Tunggu aja sendiri. Murtad dari saat itu. Jadi orang yang hatinya tajam pun disebut dengan mukasyafah. Kolbunya kebuka, belum tentu dijamin dia matinya muslim, Pak. Apalagi yang nggak kasyaf. Yang kolbunya gelap. Orang udah jadi wali, dipecat, Pak, dari wali. Ini dia nih. Dia kan udah jadi wali nih, pencatatan wahyu. Dipecat dari kewalian. Dipecat dari status sahabat Nabi. Menyeramkan ini. Nabi Musa yang sakti di zamannya, yang berdekatan dengan beliau, ya 3 orang. Beliau, Nabi Harun, Samiri. Apa yang didengar Nabi Musa, Samiri bisa dengar. Kecuali ketika berkhalwat 40 hari, Samiri nggak dengar. Nabi Musa berguru ke Jibril, Samiri dibesarkan oleh Jibril. Ini ayatnya berikutnya ya. Di ayat 96-nya, qala basurtu. Jadi setelah ditanya oleh Nabi Musa, fama khatbuka ya Samiri? Apa masalahmu wahai Samiri? Dijawab oleh Samiri, qad basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku dikasih penglihatan yang umat ente nggak lihat. Maksudnya, saya juga diberi penglihatan alam gaib yang umatmu nggak lihat. Gitu. Lanjut sampai ayatnya. Ditafsirlah ayat ini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan oleh Imam Tabari, imam-imam yang lain. Ketemu satu titik kesamaan penafsiran. Bahwa Samiri waktu kecil didatangi oleh Jibril. Jibril mendidiknya langsung. Kira-kira kalau Jibril langsung ngurus anak kecil,
Itu kenapa, Pak? Orangnya spesial nggak? Spesial. Ketika Nabi Muhammad diambil oleh Jibril lalu dibedah dadanya, itu karena beliau spesial atau bukan? Coba antum nggak ada yang dibedahkan waktu kecil? Kecuali bedah jantung. Bocor darahnya gitu ya, dibedah. Ini Samiri juga mengurus, diurus oleh Jibril alaihissalam. Spesial, pasti spesial. Dilatih. Harapan Jibril nanti Samiri jadi orang benar. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi meskipun gurunya malaikat, tapi kalau Allah tidak tetapkan hidayah masuk ke dalam kalbu seseorang, Jibril pun gurunya nggak beriman dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bisa nyulap kepala patung, bisa menjadi makhluk yang bisa berbicara dan bergerak. Ini dia, Samiri. Inilah awal dari Dajjalun. Dia membohongi umat Bani Israel. Ini awalnya nih. Tapi setelah itu apa? Apa ayatnya, Ustaz? Fazhab gitu ya? Benar gak ayatnya ini? Ya, fazhab fa inna laka fil hayat an taqula la misas. Nah, di ayat berikutnya. Apa kata Nabi Musa? Ya udah Samiri, kamu pergilah. Loh, Harun dipegang jenggotnya. Umat Nabi Musa yang musyrik disuruh bunuh diri. Giliran Samiri penyebab kesalahan itu disuruh pergi. Pergilah ente wahai Samiri. Loh, kenapa kau disuruh pergi? Kok nggak ditonjok sama Nabi Musa? Karena seandainya Nabi bisa tonjok, itu nggak mati. Jadi Nabi Musa tahu makomnya. Bahwa bukan beliaulah nanti yang akan menghancurkan Samiri. Maka disuruh, izhab, ente pergilah. Kenapa? Karena kamu dalam hidupmu tidak akan bisa disentuh. La misas. Nggak bisa disentuh, Pak. Nanti silakan nih ayat ini dibaca, cari tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Mirip-mirip seperti yang saya jelaskan. Cuma bedanya, di tafsir itu tidak disebutkan Samiri itu Dajjal. Itu aja bedanya. Namun amalnya Samiri, amalnya Dajjal. Baik. Dajjal, gelarnya Samiri ini, kemana dia di waktu Nabi hidup? Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah ada seorang Nabi, melainkan mengingatkan umatnya mengenai kekacauan yang akan didatangkan oleh siapa? Dajjal. Itu pesan Nabi. Berarti beliau pun bukan orang yang dapat izin untuk berantas Dajjal. Sekelas Nabi Muhammad nggak dapat izin, Pak. Terus siapa? Nah inilah, kalau kita beruntung nih kita ketemu nih imamnya. Kalau nggak ketemu, ya wallahu alam. Ya. Apakah di zaman ini atau zaman nanti, wallahu alam. Cuma kita harus tahu nih, fitnatun Dajjalnya sudah mulai dekat. Fitnahnya, berarti Dajjalnya sudah hampir keluar. Apa kata Nabi SAW? Bahwa Dajjal ini ketika dia keluar nanti, dia keluar dalam hadis Abu Daud, umurnya di bumi setelah keluar. Jadi keluar ke bumi terbuka 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu terus. Tapi kalau dihitung-hitung rasanya 40 tahun, Mbak. 40 hari, rasa 40 tahun. Kenapa kok bisa lama? Bapak saudara makan Allah, di zaman kita masih kecil dulu, muda, itu dunia kayaknya lama. Hidup tuh kayaknya lama. Ngerasain nggak? Masa kecil tuh rasanya lama. Kenapa? Semuanya manual. Semuanya manual. Nanti kebayang nggak? Nah, ini yang saya gambarkan di depan Pak tadi. Kalau bumi ini, negara-negara di dunia ini nanti miskin, habis semua devisanya, habis uang negara, apa yang terjadi nanti? Mobil Bapak nggak bisa lagi isi bensin, Pak. Maka sekarang orang udah mulai ciptakan tenaga surya. Tapi orang masih belum percaya ini. Di mana-mana sudah mulai krisis bahan bakar minyak, benar nggak?
Jika ini nanti terjadi, artinya teori bahwa nanti di akhir zaman semuanya kembali ke zaman manual sangat besar kemungkinan. Mobil nggak jalan, pesawat nggak jalan, listrik pun susah apa nanti. Maka muncullah nanti krisis energi, lalu krisis pakan. Ini mulai bahaya. Disinilah 40 hari, 40 malam, sebagaimana di zaman Nabi Musa 40 hari, 40 malam, orang-orang menjadi musyrik. Jadi itu sejarah berulang. Berapa hari selama Nabi Musa? 40 hari, 40 malam. Nanti diulang Pak ceritanya. 40 hari, 40 malam. Rasanya seperti 40 tahun. Orang lagi panik, orang lagi lapar, orang lagi susah. Tiba-tiba ada datang yang bawa, tiba-tiba hujan. Padi diginiin, tumbuh Pak. Set, gitu. Kira-kira gimana tuh? Orang mengira dialah sang satria piningit. Juru selamat. Imam akhir zaman. Al-Mahdi. Padahal dia adalah Dajjal. Hati-hati ntar. Gurunya Jibril. Mantra-mantra Jibril dia punya semua. Kecuali beberapa hal yang disimpan untuk Al-Mahdi. 40 hari Pak, persis sama. Jadi di hadis 40 hari, di ayat cerita Nabi Musa meninggalkan umatnya 40 hari. Wah ini menyeramkan nanti ini. 40 hari Pak lamanya. Kemana Imam Mahdi saat itu? Mungkin dia lagi khalwat juga kali 40 hari. Ya, dia mengatakan, aku tinggal dulu kalian ya. Saya ada panggilan dari Allah 40 hari. Itu zaman-zaman genting. Nah, nanti harun-harunnya beliau, uzara-uzaranya beliau, khadam-khadamnya beliau, wakil-wakil beliau, itu kelabakan. Gak bisa nahan. Gak bisa nahan. Kecuali yang Allah kasih hidayah. Yang disebut Ahlul Badar. Ahlul Badar itu apa? Orang yang imannya sama seperti iman pejuang Badar. Apa imannya pejuang Badar itu? 313 orang lawan ribuan, Pak. Itu kan cuma kalimat seribuan, itu lebih dari 1000. Berarti satu orang lawan 4 atau 3, itu imannya berkali lipat. Dengan iman satu biji di kolbunya, itu bisa mengalahkan zombie-zombie yang 3-4 orang itu. Itu zombie semua itu, Pak. Monster itu. Dia ingin menghancurkan orang, ingin ngalahin orang, ingin makan duit orang. Kan mereka zombie semua itu. Mereka yang pengen menghancurkan Nabi, mereka buat sembara ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta-harta para sahabat kan diambil mereka semua. Ya, kafir Quraisy waktu itu. 313 hari ke-17 Ramadan lagi puasa, lapar. Perang sama orang kenyang. Kira-kira gimana, Pak? 313 nggak akan berubah imannya melihat ada tumpukan makanan di sana, nggak berubah. Karena dia udah kenyang sama ilmu, iman dan ma'rifatullah. Tapi di luar itu nggak tahu nasibnya. 313 124 ribu, hanya itu yang selamat nanti. Kecuali 124 ribu punya murid-murid, paling itu yang bisa dikasih syafaat tuh. Ya kalau antum nggak jadi Ahlul Badar 313, semoga jadi muridnya. Amin. Ya, udah kebayang Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Ya, emang menakutkan. Kalau kita ingat-ingat, itu menakutkan semua Pak. 40 hari, 40 malam, krisis energi mulai. Krisis politik semua. Ini kan orang 2024 masih berebut nih. Ingat, kalau dia paham bagaimana masa depan, dia akan berebut Pak. Karena Nabi mengatakan, di akhir zaman, para pemimpin tidak punya haibah, tidak punya kehormatan. Dibenci. Orang tadi nih dianggap orang suci, jadi pemimpin Pak, dibenci orang langsung. Hari pertama dihujat ribuan orang, jutaan orang. Nanti coba aja lihat. Antum sebut fulan soleh, nanti dia jadi presiden misalnya, atau jadi gubernur, langsung dihujat jutaan orang. Hari pertama dia kerja, apalagi 100 hari kerja. Ya, maka wibawa raja-raja, presiden-presiden nanti habis. Di saat itu muncullah apa yang disebut globalis. Apa arti globalis? Jadi di belakang negara-negara yang sekarang ini, itu ada gerakan. Ini bukan konspirasi. Ini sudah nyata. Bukan Cina, bukan Amerika, Pak. Itu lakon aja. Jadi itu cuma tumbal-tumbal aja nih.
lakon-lakon di depan, bukan Amerika, bukan mereka, tapi orang-orang yang disebut globalis itu. Apakah alirannya ini dan itu saya nggak mau nyebut. Kita belum pasti juga siapa mereka. Apa arti globalis, Pak? Orang nggak punya nasionalis. Nggak ada bagi dia, batas negara tuh nggak ada. Bagi dia, gue untung. Mau negara mana hancur, gue nggak ada urusan. Ya, ini sifat mereka ini. Itu yang ngomong begitu iblis, bukan? Mereka untuk ketemu dengan Samiri itu melakukan penelitian-penelitian, ritual-ritual, semuanya. Dan itu inspirasi, Pak. Siapa yang bisa menginspirasi buat virus? Kalau bukan Dajjal itu. Ini bukan cocok logi. Karena Dajjal itu salah satunya, dia bawa virus biologis. Tapi virus yang paling bahaya bukan itu. Virus akidah. Nanti next, setelah ini, ada virus namanya virus sihir. Magic. Nanti akan muncul satu zaman, orang suka nanti perdukunan, Pak, semuanya. Nanti ada virus-virus magic itu, virus-virus sihir. Dan yang paling suka sihir siapa? Globalis. Mereka yang kita simbolkan dengan penyembah setan. Dan yang mereka cari itu public figure, artis, ya kan? Kenapa artis? Masih ingat dulu ada artis Indonesia, ya, tengkar sama gurunya, sama guru spiritualnya, ada kan? Kenapa? Mungkin maharnya kemahalan kali. Orang kalau udah masuk ke dia susah keluar. Itu mainan-mainan mereka udah itu. Dia nggak tahu kalau dia sudah menjadi wayang-wayangnya Fitnatul Dajjal. Masa ritual untuk supaya nyambung ke alam gaib harus pakai sabu-sabu dulu kan? Masuk akal nggak, Pak? Ke Haramain, Mekah, Madinah, nggak kedetek itu barang. Kalau nggak ada bantuan magic. Jadi dia pergi umroh di hotel dan nyabu. Masuk akal nggak? Kalau nggak pakai ilmunya Dajjal nggak bisa masuk, Pak. Jadi banyak orang-orang yang pion-pion ini nggak ngerti kalau dia adalah pion-pion Dajjal. Kenapa Dajjal bisa begitu? Karena Dajjal ini nggak ada urusan orang mau mati mau apa, bagi dia yang penting dia menang. Maka saya tutup nih kajian ini dengan satu ayat yang mungkin dijelaskan lumayan juga nih. Surat Fussilat, surat 41, ayat berapa tuh Ustaz? Ayat 29. Orang-orang kafir berkata, gimana kalimatnya? Rabbana arinal lazaini adallana, ya, minal jinni wal insi. Benar Ustaz? Kalau salah tolong dibenerin. Wah, ya Allah, nanti di neraka orang-orang kafir itu mengumpat. Lalu sembari mengumpat itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kasih unjuk kepada kami, bawa ke sini dua orang al-lazaini. Ini beda al-lazina ada al-lazaini. Al-lazaini dua orang, dua sosok adallana yang menyesatkan kami. Satu minal jinni, kedua minal insi. Satu dari jin, satu dari manusia. Kita udah cari beberapa hari ini tafsirnya. Hampir semua penafsir mentok. Kalau jin, jelaslah itu iblis. Kalau manusia, siapa? Di tafsir Tobari disebutkan, tafsir umat salaf saleh. Kayaknya ini anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Siapa? Ya. Tapi dibantah oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Kitab tafsir belakangan. Beliau ahli qalbu, adabnya tinggi. Apa kata Imam Al-Alusi? Tidak benar. Qabil itu meskipun bunuh saudaranya, dia mukmin tapi berdosa. Dia mukmin tapi berdosa. Lalu siapa sosok ini? Enggak dijawab oleh Imam Al-Alusi. Tapi Imam Al-Alusi sudah membuka ruang bagi kita, terutama bagi saya yang ketika baca ayat ini. Siapakah dia? Lebih kurang dengan perkembangan tafsir sekarang, bisa dikatakan Ad-Dajjal. Dari kalangan jin adalah iblis, dari kalangan manusia adalah Dajjal. Baru terjawab, kenapa kita berdoa setiap akhir salat,
Ya Allah, lindungi aku dari fitnatid dajjal. Fitnahnya dajjal. Baru kita paham. Jadi dua sosok ini. Kira-kira apa hubungan iblis dengan Samiri, dajjal tadi? Itu saya nggak bisa jelaskan. Kita dikasih tahu. Hubungannya hubungan apa? Kita dikasih tahu, tapi kita nggak dibolehkan menceritakannya. Ya, karena datanya secara fisik belum ketemu. Baru ketemu secara rohani, Pak. Ya, data-data penjelasan ini. Maka Bapak Saudara makan Allah, udah wajib, setengah wajib lah. Setiap hari kita melazimkan doa, ya Allah lindungi aku dari azab kubur, azab neraka, dan fitnah dajjal. Minimal pagi sama sore, Pak. Jangan tinggalkan doa ini ya. Kalau memang kita bukan terpilih menjadi pejuang bersama Imam Al-Mahdi, kita akan dicabut nyawa sebelum terjadi itu. Tapi kalau kita terpilih sebagai pejuang di zaman itu, apapun keadaannya nanti, insya Allah kita masih hidup. Gitu. Saya berdoa yang hadir ini tidak salah pilih imam. Karena 40 hari mencekam itu, orang-orang mengira itulah Al-Mahdi. Ternyata itu adalah, ya. Next kita cerita, siapakah tentara Dajjal? Apakah Yahudi doang? Wahyudi kata orang sekarang. Nah, ini pembahasannya mungkin 3-4 pertemuan, ini kan masuk kedua ya. Ya, mungkin 2 pertemuan lagi baru beres. Baru kita masuk ke alam padang mahsyar. Insya Allah. Ya. Kalau enggak nyaman kita Pak hidup. Ya. Orang-orang di luar sana berbicara akhir zaman, tapi mohon maaf. Berdasarkan prasangka, berdasarkan emosi, berdasarkan ketidaksabaran. Nggak sabar, pengen maksain Imam Mahdi keluar sekarang juga, tahun ini juga. Dajjal muncul tahun ini juga. Ini kan maksa-maksa Allah. Ini nggak bisa. Ini kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Nah, saya tutuplah dengan satu kalimat. Jika Nabi sebelum hijrah ke Madinah dibedah dadanya, itu namanya islah. Allah memperbaiki Nabi. Maka Al-Mahdi, karena dia pewaris yang paling pas mewarisi ajaran kenabian Nabi Muhammad SAW, sebelum nanti muncul di hadapan khalayak ramai, tapi beliau sudah muncul di khalayak Al-Badr 313 itu. Sudah muncul. Sebelum muncul nanti, beliau pun dadanya akan dibedah oleh Allah. Apakah makna atau hakiki, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini disebut dalam hadis islah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, seandainya kiamat tinggal 1 hari, pasti Allah akan bangkitkan seorang Al-Mahdi dan diislah semalam. Diislah semalam. Diperbaiki semalam. Ini kabar gembiranya. Kalau tadi Ad-Dajjal 40 hari, rasanya 40 tahun, nanti ama Al-Mahdi lebih hebat lagi Pak. Lebih lama lagi, insya Allah. Ya, nanti kita akan sampai ke sana di waktu berikut.